Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah sepatu super atau super shoes dari salah satu brand terkemuka yaitu Hoka. Ini dia Hoka One One Rocket X. Ya, memang kita semua tahu kalau Hoka Rocket X ini sudah memiliki penerusnya yaitu Hoka Rocket X2 yang baru saja dirilis beberapa bulan lalu. Tapi saya sudah memiliki sepatu ini kurang lebih ya ada sekitar 6 bulan yang lalu lah. Dan saat itu saya beli dengan harga diskon lah. Ini yang salah satu kunci atau yang ingin saya bicarakan pada video ini, dimana saat penerusnya muncul dan sepatu yang generasi lama ini mengalami turun harga, apakah ini masih sangat worth it dijadikan sebagai sepatu racing atau untuk speed training para pelari? Karena kita tahu ya sepatu ini sudah rilisnya cukup lama ya, yaitu sekitar akhir 2020 atau awal 2021, saya agak lupa. Dan memang nggak tahu kenapa Hoka merilis penerusnya Hoka Rocket X2 ini cukup jauh ya dibandingkan dengan seri super shoes milik Hoka juga, yaitu Hoka Carbon X, dimana setiap tahunnya itu dia rilis. Jadi nggak tahu kenapa Hoka merilis penerus dari Rocket X ini cukup jauh, apakah untuk penyempurnaan teknologi atau sebaliknya, saya sudah kurang tahu. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan juga membagikan pengalaman saya bagaimana memakai Hoka Rocket X ini selama kurang lebih 200 km, dan juga bagaimana kondisinya, dan juga menjelaskan beberapa fitur-fitur yang ada di dalamnya, dan tentu saja apakah ini masih valuable atau masih layak untuk dipertimbangkan untuk dibeli di tahun 2023 ini. Ya, kita akan membagi video ini menjadi 4 segmen, yaitu kita akan membahas yang pertama ada upper, midsole, outsole, dan juga kesimpulan terkait yang tadi saya bicarakan, yaitu adalah apakah sepatu ini masih layak untuk dipertimbangkan di tahun 2023 ini. Langsung saja kita ke bagian pertama. Ya, pada yang pertama ini kita akan membahas yaitu ada upper dari Hoka Rocket X ini bisa dibilang sangat breathable karena bisa dilihat di sini full lubang-lubang, dan juga dia ini sangat tipis, bukan tipis, tapi dia gimana, dia sebenarnya double layer, tapi layernya itu yang bagian luar itu ada seperti kayak rajutan ini, dan sementara yang bagian dalam itu ada yaitu semacam kayak berbentuk heksagon itu kayaknya itu kain yang digunakan untuk memperkuat lah supaya tidak mudah sobek dan sebagainya. Tapi dalam pengalaman saya setelah 200 km memakai ini, nggak tahu kenapa ya, entah inti yang salah ada sepatunya atau kaki saya yang salah. Masalahnya pada bagian kanan sepatu ini, bagian di samping jempol itu ya, sudah menunjukkan tanda-tanda agak mau tanda-tanda beradul, tanda-tanda mulai benangnya itu ada benang-benang rajutannya ini ada yang kayak sudah kayaknya lepas, ya bukan lepas ya, rajutannya lepas itu, jadi ada tandanya mau brodol gitu. Tapi nggak tahu kenapa di sebelah sepatu yang kiri itu masih normal, kayaknya memang yang salah ada sepatu saya, mengingat karena dari sepatu ini tuh toe boxnya itu narrow banget, dan berhubung kaki saya itu agak wide ya, tapi pas awal memakai emang terasa sempitnya, tapi lama-kelamaan kakinya mulai entah kainnya yang melebar atau kaki saya yang menyesuaikan ya. Jadi itu untuk uppernya itu sangat breathable, sangat nyaman menurut saya. Tapi ya itu kurang tahu 200 km awal ini kenapa sudah ada tanda-tanda tersebut, tampak mungkin karena kaki saya yang agak yang terlalu memaksakan. Harusnya saya memang upsize sih, karena ini sangat narrow. Selanjutnya untuk lacing system atau bagian tali-talinya ini sangat simpel, tidak ada aneh-aneh ya, dan juga talinya sendiri cukup lebar dan
menurut saya bisa apa ya, memberikan ikatan atau cengkraman pada sepatu sangat mantap dan nggak ada keluhan sama sekali sih. Selanjutnya untuk bagian belakangnya heel-nya ini agak bagian atasnya agak lentur dan ada padding-paddingnya, nggak tebel, cuma ya nggak tipis juga dan bisa dibilang standar lah. Dan ini fleksibel, tapi di bagian bawahnya ini ada struktur dari bagian yang menekuk ini sampai ke depan, di bagian sampai sini. Nah, yang unik lagi menurut saya ini di belakangnya ini ada reflektor yang segede gaban nih. Bisa dibilang Hoka ini sangat memperhatikan kalau para pelarinya itu suka lari malam mungkin ya. Ini segede gaban bisa dilihat. Full ini kalau malam ini benar-benar reflektif banget ini ya lumayan lah buat tambah-tambah membantu kita saat lari, misalkan kita race-nya malam atau kita lari subuh-subuh kan mesti ya masih gelap gitulah ya. Begitu, selanjutnya kita lanjut ke bagian kedua, yaitu midsole. Sekarang kita akan membahas bagian midsole-nya sendiri. Kalau saya baca-baca dan juga lihat di review-review yang sudah ada, itu dia menggunakan CM EVA, itu salah satu foam yang katanya itu gimana ya, katanya sudah lama, sudah ketinggalan, gimana ya, bukan ketinggalan zaman juga sih, maksudnya sudah lama teknologinya ada itu, dan tapi menurut saya masih nyaman banget sih apa. Jadi dia tuh karakteristiknya itu nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk juga, jadi pas gitu. Jadi kaki juga merasa kalau terlalu empuk kan kita nggak stabil. Kalau ini stabil, jadi pas lah menurut saya. Dan juga apalagi ini ditambah dengan carbon plate dan untuk menambah kestabilan dan juga responsivitasnya. Dan juga tapi sebagai catatan nih, carbon plate-nya itu perlu dijinakkan dulu ya, atau agak lenturkan dulu karena stiff banget. Karena apa, ini sudah mendingan apa, sudah bisa agak melengkung ya. Kalau dulu itu pas saya pertama beli itu wah kaku banget, itu kerasa nggak nyaman mandu saya pas pertama pakai itu. Kaki licet lah gara-gara terlalu ya kan, dimana foamnya ini apa agak apa responsif, tapi banyak ada karbonnya. Kalau kita belum biasa kan mesti ya ada terjadi gangguan lah pada kaki lah. Ya itu awal-awal saya licet nggak nyaman, tapi setelah pemakaian sampai 70 km itu udah mulai kerasa ini agak mulai lunak dan kerasa agak enaknya lah. Dan sekarang 200 km itu lagi enak-enaknya ini, makanya mantap banget menurut saya ini foam apa, perpaduan antara carbon plate dan foamnya. Meskipun ini stiff, itu kalau stiff ini kan kekurangannya kita harus benar-benar kecepatan tinggi supaya biar apa, carbon plate-nya itu memberikan efek dorongan yang kuat juga. Karena kan kalau kita tenaganya nggak terlalu kencang, apa space-nya nggak terlalu kencang kan malah dia kayak nggak bisa melengkung dan memberikan efek pantulan ya. Kalau misalkan dia yang nggak terlalu stiff, kan ada juga kan banyak carbon plate yang nggak terlalu stiff, jadi dia meskipun pace-nya nggak terlalu kencang kan dia bisa memberikan energi back yang tinggi juga. Tapi kalau ini benar-benar harus ya sedikit usaha lah. Tapi kalau misalkan sudah bisa apa ya, menyesuaikan, bisa menemukan pace yang cocok untuk sepatu ini, itu wah enak banget sih. Dan saya sudah merasakan sekarang ini. Dan untuk setelah 200 km nih nggak ada keluhan apa-apa sih menurut saya dari foamnya, malah lagi ya seperti yang saya bilang tadi, lagi enak-enaknya. Dan nggak ada juga kayak apa sobek atau apa aja, mungkin karena ini ya mungkin bagian bawah aja, karena ini kan expose midsole, dan ya karena ini nggak ada rubbernya, jadi ya maklum lah karena sering apa ada banyak yang sudah agak tergores ini karena tidak tertutupi apa-apa. Dan juga model rubbernya ini nggak terlalu tebal, jadi ya begitulah resiko expose midsole. Dan untuk heel to dropnya itu dari heel ke bagian tupoknya ini, kalau saya lihat itu bagian belakangnya itu di website itu 32 dan depannya itu 27, jadi 5 mm lah. Dan menurut saya enak sih, karena sebelumnya itu saya pakai Nike Pegasus 39 itu heel dropnya ngeri sih, 1 cm dari 36
dari 32 ke 22. Wah itu mana ya, saya memang rasanya kurang cocok dengan dropnya terlalu tinggi lah, karena memberikan tekanan ke bagian bola-bola kaki itu besar banget dan kurang enak lah. Dan ini 5 mm ini menurut saya pas dan enak banget lah. Setelah ini kita lanjut ke bagian outsole-nya. Ya, bisa dilihat setelah 200 km outsole-nya masih bagus, dan bisa dilihat ya karena ini benar-benar expose midsole-nya itu sangat banyak dibanding rubber dari outsole-nya. Meskipun ini 200 km tapi bisa dilihat ini durable banget sih menurut saya. Ini bisa dilihat saya tuh kakinya gimana ya, agak ya gimana ya, over pronation juga enggak sih, karena saya pas tumbuhnya ini bagian yang tengah ini, di bagian tengah ini lah pokoknya saya pertumbuhan utamanya di sini, dan yang bagian banyak yang kurang itu yang sebagian biasa yang sebelah pinggiran sebelah belakang heel ini. Dan bisa dilihat 200 km masih mantap loh, masih kelihatan garis-garisnya semua ini. Durable banget sih. Dan menurut saya untuk harusnya sih ini bisa bertahan lama sih, tapi ya itu tadi saya juga agak takutnya di uppernya itu yang sudah kelihatan ada tanda-tanda mau agak beradul-beradul, jadi saya malah bingung ini mau ngistirahatin ini dulu apa terus dipakai, karena ya mana juga kan kalau misalkan gimana ya, bawahnya ternyata masih bagus tapi ternyata atasnya juga agak sudah beradul gitu ya, kita lihat. Tapi untuk outsole-nya sendiri untuk performanya bisa dibilang standar sih, karena kalau saya sudah pernah digunakan untuk lari di aspal basah, aspal yang ada pasirnya dikit tuh, untuk aspal beton sama aspal basah, beton basah itu masih bisa gigit lah. Tapi untuk kalau misalkan sudah ada kayak dikit kerikil apa pasir, kan saya pernah lari di samping di jalanan di aspal di samping pantai lah, dan itu mesti kan ada kayak pasirnya lah, itu sudah kerasa nggak bisa gigit lah, karena terasa banget ada energi loss-nya, jadi kayak gosek gitu. Tapi ya nggak yang parah banget sampai kita kepleset, nggak, cuma maksudnya ada saat kita mau menghempaskan itu kayak ada terjadi slip gitu ya, itu dari performa outsole-nya. Dan juga karena ini ada expose midsole-nya sangat banyak, jadi ya ini bisa dilihat sudah banyak yang kegerus di bagian belakang sini, karena kaki saya meskipun banyaknya di sini, tapi kan kadang-kadang kita kalau sudah untuk long run terutama kan kita sudah capek, itu kan mesti sudah nggak karuan posisi pelandasan kakinya ya. Kurang lebih seperti itu pengalaman saya setelah 200 km untuk outsole-nya. Kita lanjut ke kesimpulan. Ya, untuk kesimpulannya sendiri menurut saya apakah masih worth atau tidak untuk 2023, menurut saya masih worth banget, karena bisa di search di toko hijau atau toko oranye itu rata-rata yang jual masih baru BNIB-nya itu sekitar 1,3 sampai 1,5, dan itu menurut saya masih mantap banget untuk sepatu super carbon plate dari merek terkemuka Hoka gitu, dan bukan cuma numpang nama doang, tapi memang performanya mantap banget sih. Tapi memang perlu catatan harus dijinakan dulu seperti yang saya tadi bilang, jadi setidaknya kita harus ada penyesuaian dari sepatunya, dan sepatunya harus kayak carbon plate-nya harus agak diempukkan dulu dengan kita buat lari-lari dulu lah, dan intinya jangan langsung dibuat untuk race. Dan itu tadi sih yang saya keluhkan sih, itu soal material uppernya ini, meskipun ringan, meskipun breathable banget ya, itu saya nggak tahu apakah gara-gara kaki saya atau sepatunya ini yang terlalu tipis ya uppernya. Dan saya lupa, ini salah satu poin utama dari sepatunya adalah kenapa masih sangat worth it, ada ringan. Ini tuh sepatu saat saya baca-baca review rilis itu, ini salah satu sepatu super yang paling ringan dan itu saya lihat di reviewer luar negeri itu dia size 42, dan kalau saya ini ada size 43, saya ini ada size nya 44 ya. Kalau di size nya dia 42 itu beratnya sekitar 190-an, di bawah 200 gram lah, dan
Kalau di saya 44 mungkin sekitar 210-220an lah, dan tapi menurut saya ini ringan banget. Pas saya pertama kali beli sepatu ini tuh, ini beneran sepatu bukan sih, kok enteng banget. Ya cukup sekian review dan juga sharing pengalaman saya menggunakan Hoka Rocket X2 ini. Dan apabila ada saran masukan bisa diketik di kolom komentar, dan jangan lupa like dan juga subscribe-nya supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video tentang sepatu lari dan juga petualangan lain, dan mendukung channel ini supaya tetap hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.